Salve. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik, yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Amabe Veter Timur, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Peserta Didik SMP Negeri 1 Amabe Veter Timur, yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha SMP Negeri 1 Amabe Veter Timur, dan yang saya banggakan dan yang saya kasihi Bapak Ibu guru dan semua pegawai di SMP Negeri 1 Amabe Veter Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan bimbingannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti salah satu rangkaian acara dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu kewajiban saya, yaitu setelah belajar modul 1-4 budaya positif, saya harus menyebarkannya kepada seluruh warga sekolah. Hari ini untuk Bapak Ibu guru, nanti setelah itu kepada seluruh peserta didik. Baik, jadi pertama-tama ini adalah slide PPT yang sudah saya siapkan sebelumnya. Untuk kegiatan hari ini saya akan menjelaskan kurang lebih selama 1 jam, mungkin lebih atau kurang. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru dan semua teman pegawai yang mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini akan saya berikan beberapa materi, kemudian ada sesi diskusi. Sesi diskusi ringan itu pertanyaannya tidak ada salah benar, tetapi bersama-sama kita sharing pendapat, sharing pengalaman supaya bisa saya bawa nanti saat mau karya besok hari Sabtu. Baik, terima kasih banyak. Kita mulai dari yang pertama. Ya, baik. Jadi ada 6 konsep inti budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1-4. Yaitu yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Jadi materi-materi ini yang akan saya jabarkan selama 1 jam ke depan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, ini adalah penjelasannya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu kalimat yang ada tanda kutipnya, kita bisa lihat bersama-sama, ada kata berdiferensiasi. Jadi hanya satu itu saja. Kenapa berdiferensiasi? Karena sesuai dengan program kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, semua guru diwajibkan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi saat sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah mereka masing-masing. Jadi inilah yang disebut dengan paradigma baru, dan satu kata juga ada profil pelajar Pancasila. Jadi ada berdiferensiasi, ada profil pelajar Pancasila. Kita punya sekolah ini sudah seringnya anak-anak setiap hari kalau apel pagi atau apel siang kita suruh mereka tepuk profil pelajar Pancasila, itu sudah. Ini yang disebut dengan pembelajaran paradigma baru. Kita lanjut. Baik, ini ada profil pelajar Pancasila. Ini kita masuk di kuis yang pertama. Jadi silakan ini mic-nya dikasih kepada teman-teman yang bisa. Kira-kira siapa yang tahu sih? Ada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Kemarin anak-anak ekstrakurikuler literasi numerasi itu ada soalnya. Soal tentang profil pelajar Pancasila. Siapa yang masih ingat Bapak Ibu guru apa saja 6 profil pelajar Pancasila? Satu saja juga boleh. Oke, Ibu Sarlince, silakan Ibu Sarlince minta tolong naik. Ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, baik. Tepuk tangan Ibu Sarlince dulu. Jadi yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Pare, silakan Pare.
Ya. Mandiri dan gotong royong. Iya, mandiri. Oh, saya masih jawab mandiri 2. 3 gotong royong. Yang keempat, Ibu Heni. Ibu Heni keempat apa? Oh iya, itu kedua. Berkebidanan global. Ibu Kaci. Berinvestasi inovasi dan kreatif. Oke, siapa bisa dia sesuai dengan dia punya anak biasa tepuk sehari-hari itu dari awal sampai akhir. Ibu bisa yang kemarin anak-anak ini. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernarasi dan kreatif. Oke, kita lihat sama-sama. Oke, ini ya. Jadi ini ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sangat antusias. Ya, kita lanjut di materi yang selanjutnya, yaitu ini ada diskusi. Oke, ini dia punya instruksinya adalah Anda dan teman Anda silakan pilih. Sudah diberi mau dengan siapa? Ibu dengan Pak Okiko. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, B, misalnya Pak Oki, adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda boleh bujuk, boleh hardik, mengintimidasi, marah, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, silakan. Selanjutnya setelah itu coba lakukan pergantian. Kira-kira mau terbuka tidak kalau dibujuk dan lain-lain? Coba Bapak Okto dengan Pak Milton coba. Pak Anton dengan Bapak Okto sudah. Jadi Pak Anton bujuk Pak Okto bukan ini kepala tangan. Kalau waktu sih berdiri Pak Anton bujuk sudah. Bapak buka dulu. Buka itu tangan. Bapak mau kan ya? Kira-kira. Boleh bergantian. Waktunya 30 detik saja masing-masing orang. Mau buka tidak? Kira-kira. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih banyak. Ya, setelah itu ada pertanyaannya. Pertanyaan pemantiknya dengan kegiatan yang tadi sudah dilakukan. Baik, pertanyaan nomor 1. Silakan ada yang mau menjawab, boleh ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan? Tadi ada yang buka kepalan tangan tidak? Ada. Siapa yang tadi buka? Pak Liseko? Oh, Bapak Okto. Iya. Coba kita tanya Bapak Okto, kenapa tadi Bapak Okto buka pas Pak Anton bujuk? Ya, ketika Bapak Anton bujuk, ya saya membuka supaya terjadi relasi. Oke, terjadi relasi. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan? Siapa yang mau jawab? Tadi kayaknya banyak yang tutup. Siapa yang mau jawab? Ibu Dwi kok? Ya, silakan. Halo, ini tadi saya dengan Pak Oki pasangannya, Mas Pak Oki saya yang program, kemudian Pak Oki membujuk, meraih dan lain sebagainya, tetapi dengan pendirian hati yang sangat kuat, jadi saya tetap tidak membuka kepala. Iya, karena pendirian hati ya. Iya, tepuk tangan kasih dulu. Karena pendirian hati yang sangat kuat. Ya, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang punya kendali? Saya mau buka ini, saya mau tutup ini. Pak Lisi, silakan. Saya sendiri. Iya, betul sekali. Diri saya sendiri yang mau membuka dan menutup kepala tangan saya. Karena ini tangan saya.
kita sendiri. Baik, oke. Ini ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu artinya konsep yang salah tentang teori kontrol. Jadi teori kontrol yang sama ini beredar dalam masyarakat umumnya. Ada beberapa teori yang salah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sekolah kan kita biasa merasa kayak, sekarang saya guru, kau murid, saya punya kuasa untuk mengontrol kau, begitu. Jadi ternyata selama itu salah. Ternyata selama ini murid yang mau dikontrol oleh guru. Jadi dia memberikan dirinya, biar saja itu guru yang kontrol saya, bukan kita yang punya kuasa mengontrol dia. Itu salah satu miskonsepsi. Yang kedua, dia bilang ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan itu efektif dan bermanfaat. Jadi selama ini kalau anak tidak mau buat sesuatu kan kita pasti bujuk toh, buat dulu, buat nanti baru kau bisa atau tidak datang kasih tahu ibu. Kenapa kau tidak buat ini? Jadi bujukan-bujukan tersebut itu kalau dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid jadi bergantung dengan pendapat kita. Jadi dia mau buat sesuatu seperti tanya ibu dulu. Dia tidak bisa mandiri. Dia tidak bisa mandiri karena kita sudah mengontrol dia. Oke, yang ketiga adalah dia bilang ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi selama ini kan guru kalau kasih anak kan kita biasanya ya kita sekolah tidak di negara penuh hasanah ya. Biasanya ini guru akan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar akan merasa buruk tentang diri mereka. Mereka sedang melakukan perilaku buruk ini karena seringkali saat kita mengkritik mereka, kita sadar kita pakai suara halus. Pakai suara halus kayak bilang, itu satu lebih pintar dari kau. Kita membandingkan, ternyata tidak boleh membandingkan murid yang satu dengan murid yang lain. Karena di rumah juga pasti kita sebagai anak saat orang tua membandingkan kita dengan kita punya kakak, apakah kita senang? Tidak senangnya. Apalagi membandingkan kita dengan tetangga punya anak. Oh itu satu tuh dia sudah jadi polisi, itu kok jadi apa? Pasti kita tidak senang. Oke, itu. Yang terakhir adalah bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ternyata selama ini tuh ilusi itu adalah salah. Karena orang dewasa walaupun memilih lebih dewasa, tetapi anak-anak itu harus punya kemauan dari diri mereka sendiri. Itu disebut motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka. Kalau mereka mau buat, mereka akan buat. Kalau mereka tidak mau buat, mereka tidak akan buat. Itu yang tadi kontrol itu, yang tadi posisi kontrol yang tadi kita buat itu, permainan itu. Selanjutnya, ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi selama ini kita belajar, guru pasti yang namanya guru itu pasti belajar tentang teori stimulus respon. Itu kita belajar waktu kita semester 5 mungkin. Teori stimulus respon itu diciptakan oleh Ivan Pavlov. Jadi dia punya di sebelah kotak di sebelah kiri itu. Kelihatan atau tidak ya? Kelihatan. Oke, yang pertama itu kalau stimulus respon dia bilang realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Ya, itu teori kontrol. Yang kedua, stimulus respon dia bilang semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol dia bilang semua orang melihat hal yang berbeda. Betul ya teori kontrol sejauh ini. Yang ketiga, dia bilang kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol itu dia bilang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol dia bilang semua perilaku baik-baik, itu perilaku yang baik atau buruk itu memiliki tujuan, dilakukan karena ada alasan tertentu di baliknya. Selanjutnya dia bilang kalau stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya diri Anda sendiri yang dapat mengontrol semua tingkah laku dan pikiran perbuatan Anda. Kemudian teori stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya
Stimulus respon yang bilang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dia bujuk-bujuk, kalau tadi bujuk dibujuk terus ini gagal, dia paksa. Ibu kok sudah, ibu kalau tidak buka nanti saya tidak mau berteman dengan ibu. Nah itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang Bapak Okto dan Pak Anton itu. Jadi Pak Okto bilang supaya ada relasi yang baik. Jadi Pak Okto buka di pernyataan itu karena mau menciptakan korelasi dengan Pak Anton. Itu teori kontrol. Yang terakhir itu model berpikirnya menang kalah. Kalau stimulus respon, kalau ibu menang, kalau saya bisa bujuk kau saya menang. Kau kalah. Kalau teori kontrol itu menang-menang. Saya bisa bujuk kau, kita bersama-sama menang. Itu perbedaannya ya. Sudah agak mengerti kok Bapak Ibu Guru? Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya tentang disiplin positif. Baik, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina. Ini adalah bahasa Latin yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu selama ini artinya belajar. Pada saat saya ikut ini modul disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai yang diyakininya kalau di kitab sekolah tadi nilai profil pelajar Pancasila. Jadi kita harap anak-anak itu mereka melakukan semua hal di sekolah itu berdasarkan 6 elemen dasar nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi anak-anak itu di sekolah ternyata tidak boleh sering-sering kasih penghargaan, tidak boleh kasih hukuman, itu sudah pasti ya. Tetapi penghargaan itu juga ternyata bisa membuat mereka punya perilaku tidak baik. Artinya motivasi yang timbul dari dalam itu tidak ada. Mereka mau melakukan sesuatu karena mau dapat hadiah. Ya itu. Yang ketiga, sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu tugas kita. Kita bertugas itu membuat mereka punya motivasi intrinsiknya lebih besar. Setelah keluar dari sekolah ini mereka kalau membuat sesuatu itu bukan karena takut Bapak Ibu guru, tetapi karena setelah ini saya mau buat ini karena saya mau jadi orang yang lebih baik. Itu namanya motivasi intrinsik. Baik, ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang ada di masyarakat yang baik, nilai-nilai baik begitu. Ini contoh nilai-nilai kebajikan dari berbagai institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila itu pasti dipakai oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi institusi pendidikan. Yang kedua ada dari PYP dia bilang. PYP dia bilang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan lain-lain. Yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilainya baik semua toh? Nilai positif. Itu nilai positif sama dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang nanti kita buat untuk keyakinan kelas. Nanti kita semester tahun pelajaran baru untuk semua kelas itu ada keyakinan kelas. Ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata selama ini tuh anak-anak di sekolah kita mereka nakal, mereka buat masalah, mereka melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Kebutuhan apa sih yang kurang dari diri mereka? Mereka datang ke sekolah, mereka bikin itu masalah karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah atau di lingkungan dan lain-lain. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan ini yang ingin dipenuhi oleh anak. Kalau dia buat masalah ternyata selama ini kalau mereka buat masalah kan kita tanya, kenapa kau buat ini? Pasti Bapak Ibu guru akan tanya, kenapa kau buat ini? Dia bilang tidak ibu. Dia jawab tidak itu
ternyata ada sesuatu yang ingin dia penuhi. Salah satu dari 5 kebutuhan ini. Kebutuhan yang pertama, dia bilang bertahan hidup ini kebutuhan fisiologis. Fisiologis itu seperti makan, minum, tidur. Kalau dalam IPS kemarin kebutuhan primer, sekunder, tersier, sandang, pangan, pakan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu artinya kayaknya di rumah, kalau dia bikin masalah di sekolah mungkin dia kurang kasih sayang di rumah, orang tuanya sibuk kerja, anaknya hanya dikasih uang. Biasanya anak orang kaya di sinetron begitu ya Bapak Ibu guru. Jadi ternyata kasih sayang di rumah kurang. Jadi datang di sekolah anak ini mencari kasih sayang dari Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Itu artinya anak itu ingin diakui dengan semua dia punya pencapaian. Jadi dia ingin diakui kalau dia kuat, ingin diakui kalau dia hebat, pintar, dia bisa dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak ini ternyata dia terlalu di dalam kelas itu dia suka bikin ribut, terus dia mudah mengantuk, dia tidak terlihat termotivasi saat kita mengajar, dia kayak bosan dan lain-lain. Kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan ini kebebasan, karena anak itu mudah merasa bosan dan ingin mencoba hal-hal yang baru. Yang terakhir itu ada kebutuhan akan kesenangan. Jadi seperti yang kita tahu, kalau untuk senang itu kan kita melakukan, kita punya hobi, terus kita bermain-main, mendengarkan musik dan lain-lain. Itu kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi anak ini atau kita Bapak Ibu guru selama ini kalau kita melakukan sesuatu ada motivasinya pasti ya. Motivasinya ini nih ada 3 dijelaskan secara umum dengan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sekarang saya tanya Bapak Ibu guru, dari ketiga motivasi ini yang mana yang paling bagus menurut Bapak Ibu guru? Motivasi yang nomor berapa? 3. Iya, betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah. Jadi motivasi yang paling bagus itu motivasi nomor 3. Karena motivasi nomor 1, 2 itu ternyata adalah motivasi eksternal. Motivasi nomor 1, 2 itu motivasi eksternal, motivasi yang timbul dari luar diri kita sendiri, bukan dari dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita, kalau saya Bapak Ibu guru atau misalnya kepala dinas mau datang jadi di hari kita harus pagi-pagi jam 6 kita harus sudah di sekolah. Ternyata itu motivasi karena ini nih. Nah, kenapa? Motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya toh. Kita takut kepala dinas datang marah kita nanti atau bagaimana ya toh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak ini kalau mereka belajar di dalam kelas kan biasanya kita bilang yang bisa jawab nanti ibu kasih permen mungkin ya. Jadi anak-anak saya mau jawab ini. Ya itu namanya yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Motivasi eksternal dari luar. Nah yang ketiga tadi itu yang disebut dengan yang ketiga itu disebut motivasi internal. Motivasi yang timbul dari diri sendiri. Jadi ini nih, kalau saya mau melakukan ini karena memang saya harus melakukan ini, tidak boleh terlambat ke sekolah. Karena kalau saya terlambat saya kayak rasa kenapa saya harus terlambat, saya tidak suka terlambat. Jadi tidak ada paksaan dari luar. Motivasi itu timbul dari kita punya diri sendiri. Oke, ada satu kalimat yang dibilang sebaiknya hukuman dan penghargaan itu tidak boleh berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi anak-anak biasa di dalam kelas, kalau mereka buat hal yang baik, tidak perlu kita iming-iming dengan permen, pemberian hadiah, dengan pemberian bintang dan lain-lain. Tapi kita kasih apresiasi saja, tepuk tangan, terima kasih dan lain-lain itu lebih baik. Ya. Oke, selanjutnya ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik, mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah dengar restitusi dari Ibu Dwi itu hari tahun lalu kayaknya. Ibu Dwi aksinya ada sistem positif. Kemudian ini dari saya. Selanjutnya kita lihat dia punya perbedaan. Jadi kalau hukuman dia bilang
tidak terencana tiba-tiba saja, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, terus kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Kita semua tahu ya hal hukuman itu bagaimana. Nah, sekarang sudah tidak ada, tapi dulu tuh kita masih pakai kayu untuk pukul anak, itu adalah hukuman. Jadi anaknya tidak tahu, tiba-tiba kita panggil, kita langsung pukul mereka, bersifat satu arah ya, karena keinginan dari guru. Anak itu tidak tahu, mereka hanya melakukan kesalahan karena mereka punya kebutuhan yang tadi itu tidak terpenuhi, tapi kita panggil datang, kita langsung pukul. Nah, itu bersifat satu arah. Kemudian hukumannya pasti fisik. Mungkin kalau ini tidak sakit, jadinya tidak dari dalam dirinya yang sakit, itu psikis. Selanjutnya dia bilang konsekuensi. Konsekuensi itu dia terencana atau disepakati, muridnya tetap dibuat tidak nyaman, biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi itu kayak anak datang terlambat nih, kita bilang, nah kalau datang terlambat itu, kau tahu kita punya struktur di sana itu tidak boleh terlambat. Karena kau terlambat sebentar kau kerja tugas ini dari halaman 1 sampai 5. Nah ternyata konsekuensi itu guru harus mengontrol. Kalau tidak dikontrol biasanya anak-anak tidak mau kerja ya. Nanti itu anak tuh tadi ibu suruh kumpul ini tugas saat istirahat dia kemana? Sudah pulang ibu. Jadi karena kita tidak mengontrol dia, konsekuensi itu kita harus tetap mengontrol anak tersebut. Nah yang paling bagus yang sesuai dengan yang dipelajari saat CGP kemarin modul 1 CGP 4 itu namanya restitusi. Itu yang paling terbaik. Jadi tidak menyakiti siapapun, guru dan murid sama-sama merasa bahagia dengan restitusi ini. Dia bilang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya itu kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dan murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Namanya restitusi. Jadi pertama restitusi itu harus ada keyakinan kelas di dalam kelas. Kita buat keyakinan dengan anak-anak. Nah, misalnya bertanggung jawab, terus jujur, disiplin. Terus ditempel kayak ini ibu-ibunya ya bersama anak kelas 7A. Jadi saat anak buat masalah, kita panggil, kita tidak langsung marah. Kita akan tanya. Nah, tadi ibu dengar, tadi ibu lihat kayaknya ada bocah ini. Pasti dia jawab, iya ibu. Nah, kira-kira apa alasannya kau buat masalah itu? Biasanya restitusi alurnya seperti itu. Nanti di segitiga restitusi saya jabarkan lebih rinci. Terus anak-anak jawab, ibu karena ini. Nah, terus kita tanya, ibu tahu ini buat kesalahan ini juga buat kesalahan. Tetapi kau ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat sama-sama? Tidak akan bilang, ingat ibu, apa sih yang kau langgar? Dia bilang, tidak bertanggung jawab ibu. Jadi ada sesi diskusi di situ. Ibu gurunya tidak mengeluarkan tenaga berlebihan, anaknya tidak merasa ketakutan karena kita ajak dia bicara. Memang berat. Saat pertama kali saya baca ini modul ini saya bilang, aduh, ini kalau begini nanti kayaknya anak yang tidak bisa bicara bagaimana? Pasti dia kan kita mulai emosi sendiri tuh. Jawab, setelah kau jawab, kau ingat keyakinan kelas dan bilang, kayaknya tidak ingat ibu. Terus keyakinan kelas yang dapat di dia itu bagaimana? Itu dilema namanya ya. Kita mau, ini bagus kok kita mau nih. Tapi kalau dia punya kondisi di lapangannya yang tidak sesuai yang kita harapkan, bapak ibu guru juga akan merasa, ini kayaknya susah untuk diterapkan. Tetapi semoga kita bisa ya. Saya sangat percaya semua bapak ibu guru di SMP 1 AMA BPT Timur bisa. Ya, amin. Oke, ini 5 posisi kontrol. Setelah ini ada gens. 5 posisi kontrol. Kontrol siapa? Kontrol guru. Guru punya kontrol di sekolah itu ada 5. Yang pertama dia bilang ada penghukum. Guru yang suka menghukum murid jika murid melakukan kesalahan. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Guru yang suka membuat murid-muridnya merasa bersalah. Yang ketiga ada guru sebagai teman. Anak-anak menganggap guru itu adalah teman. Yang keempat adalah guru adalah pemantau yang memantau seluruh aktivitas murid. Dan yang kelima adalah guru adalah manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang harus biasa diterapkan di sekolah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terbaik itu sesuai dengan modul yang sudah kami pelajari adalah yang kelima ini. Guru itu harus bisa menjadi manajer. Manajer di sekolah, manajer saat menyelesaikan masalah dengan siswa.
Yang pertama ini pasti kita pernah ya, namanya Bapak Ibu guru apalagi kita mengajar di pedalaman di kota itu kan semuanya diperhatikan oleh LSM. Kita kan kurang diperhatikan, jadi kita masih menjadi penghukum, kemudian kita masih menjadi pembuat rasa bersalah, dan kadang kita masih menjadi teman dan pemantau. Yang manajer ini yang belum sepenuhnya kita terapkan. Kalau mau terapkan ini kita harus tahu yang namanya restitusi yang tadi itu. Iya, kita lanjut. Ya, ini ada dia punya contoh penerapan posisi kontrol guru. Jadi dia punya kasus itu dia bilang murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini biasanya kejadian di kitab sekolah juga pernah. Jadi kalau posisi kontrol nanti kita akan hukum itu murid toh. Jadi yang tidak pakai atribut ini selesai upacara semua hormat bendera selama 1 jam. Nah ternyata itu kita menghukum muridnya. Jadi posisi kontrol kita adalah penghukum. Yang kalau pembuat rasa bersalah kita akan pergi dan kita akan bilang, berapa kali ibu bilang ibu harus istiqawe, kau selalu saja mengecewakan ibu. Jadi anak-anak akan merasa bersalah. Bapak Ibu guru kita langsung saja sudah tahu, kita ngomong, kita punya isi hati di dia. Nah itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kalau teman itu biasanya ada kata ayo, mari sudah ya jangan begitu lagi. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah kalau teman begitu, jadi anak itu dia merasa ini loh, dia merasa dekat dengan kita loh. Positifnya kita dekat dengan anak, tapi negatifnya anak itu akan bergantung dengan kita dan anak itu akan hanya seperti itu dengan kita saja. Jadi dia hanya merasa senang dengan satu guru tertentu, tapi guru yang lain dia akan nakal. Seperti itu. Itu untuk teman. Selanjutnya kalau untuk pemantau dia bilang, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Jadi kalau konsekuensi itu ada yang punya kesalahannya, ada peraturan sekolah yang dikasih tahu ke anak. Ini peraturan sekolah ini harus ada ini. Kenapa kau langgar? Setelah ini kau pergi beli. Setelah anak berbeli harus setuju kita toh. Ibu saya sudah beli ini. Oh iya, itu namanya kita pemantau. Kita sering melakukan ini. Tidak apa-apa. Teman, pemantau dan manajer itu adalah posisi yang paling baik. Tapi restitusi itu yang paling baik sudah. Yang manajer itu yang paling baik sudah karena ada restitusi di dalamnya. Kalau dikasih tahu kalau penghukum dan juga pembuat rasa bersalah itu sebaiknya dihilangkan saja. Kalau teman, pemantau dan juga yang terakhir ini adalah manajer. Diharapkan kita bisa jadi manajer. Nanti orang tanya, ibu di sekolah ini, ibu jadi guru apa? Oh, saya manajer, saya bukan guru. Kalau manajer, ibu ini kerja apa? Saya manajer, Pak. Manajer guru. Jadi manajer itu kita tidak terlalu seperti teman, tapi tidak juga seperti penghukum. Kita di tengah-tengah saja. Terus dia punya kalimat itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita kasih anak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Karena dia kalau apa kesalahan dia bilang, ibu saya tidak pakai atribut sekolah. Terus apa yang harus kau lakukan? Dan saya akan pergi beli atribut dan pakai untuk upacara bendera. Jadi dia sendiri menyelesaikan masalah. Jadi kan Bapak Ibu guru, oh sudah ya, sudah bisa, sudah mandiri bertanggung jawab, selesai masalahnya. Semoga bisa ya, karena kebanyakan anak-anak kita tanya tidak tahu. Nah, itu nanti kita yang mau jadi manajer tiba-tiba jadi turun ke penghukum. Seperti itu. Tapi semoga tidak terjadi. Kita harus maju. Oke. Nah ini ada let's discuss, artinya ayo kita berdiskusi. Jadi yang ini bisa jawab silakan, ada sedikit ini manis-manis di sini ya. Jadi ada 5 tentang yang tadi bahasa 5 posisi kontrol guru ya. Yang bisa silakan angkat tangan dan jawab. Baik, ini yang pertama, ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah ini? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Siapa mau jawab? Ibu Dwi, silahkan. Pembuat rasa bersalah. Silahkan kita lihat ya benar atau tidak jawaban Ibu Dwi ini. Oke, betul sekali, silahkan Ibu Dwi. Oke. Yang kedua ganti orang yang menjawab. Yang kedua kalimatnya begini. Kamu tidak pernah
keluar kalimat begini, kamu tidak benar-benar melakukannya. Siapa yang bisa? Tidak apa-apa salah, nanti kita lihat sama-sama. Ibu Ferry, penghukum, kita lihat apakah betul. Ada yang mau jawab yang lain, mungkin jawabannya yang lain. Ibu Nonci mau jawab apa? Pembuat rasa bersalah Pak Nise, ya Ibu Kaci, pemantau. Ada lagi yang lain selain jawaban itu? Ada yang jawab penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang pemantau. Siapa yang benar ini? Manis-manis di depan akan tunggu ya. Oke, jawabannya adalah penghukum. Oke, silakan Ibu Ferry, manis-manis di depan ada tunggu. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ibu Wida, Ibu Nonci, Pak Nise, tiga orang dengan suara mau. Ibu Salince, Bapak rasa bersalah. Ibu Nonci, Ibu Reni, Ibu Devi, Pare. Nah, Ibu Salince nanti kok tenang. Oke, ada 1, 2, 3, 4 orang ya. Kita lihat jawabannya. Apakah jawabannya benar? Oke, betul sekali jawabannya benar. Silakan manis-manis tunggu di depan ini. Oke, selanjutnya sudah ada pengaruh manis-manis loh. Sekeliling. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrolnya apa ya? Silakan. Pemantau. Siapa lagi Bapak? Pemantau. Ibu Dwi. Penghukum. Siapa lagi? Ibu Heri. Pembuat rasa bersalah. Penghukum. Ada lagi yang lain Fred? Penghukum. Oke, kita lihat. Penghukum. Oke. Penghukum katanya ada pembuat rasa bersalah ada ya. Pemantau juga ada. Pemantau. Siapa yang pemantau? Power. Iya, power dan pemantau. Oke, yang terakhir ya. Ini soal yang terakhir. Oke, ya. Oh ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang mau kasih pendapat? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Pak Nisi, silakan. Karena keyakinan dibuat oleh diri sendiri, sedangkan dalam peraturan dibuat oleh orang lain. Iya, tepuk tangan kasih Pak Nisi. Silakan kasih seninya. Ada segitiga restitusi yang paling manajer menyelesaikan masalah dengan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yaitu tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak punya identitas diri itu harus kita stabilkan saat mereka buat masalah. Jadi biasanya untuk menstabilkan identitas di sini disebut bahwa bagian dasar segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, atau kita kasih suara dia dan lain-lain, maka kita akan membuatnya tetap dalam posisi gagal. Yang kedua, dia bilang validasi tidak ada yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Penjelasannya ternyata sudah, oh ya, ini 3 hal ini suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, ini yang pertama yang tadi saya bacakan. Jadi ini adalah sedikit definisi dari apa itu menstabilkan identitas anak saat anak membuat masalah. Jadi dia bilang anak yang sedang mengalami kegagalan itu adalah anak yang melanggar peraturan. Itu dia sedang mengalami kegagalan, tetapi kita tidak boleh kritik dia. Kalau kita kritik dia, nanti kita akan membuatnya tetap dalam posisi gagal. Oke, kita lihat sama-sama ya. Dia bilang setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Bagaimana kalimat-kalimat yang akan diucapkan kepada anak saat anak membuat masalah di bagian validasi tindakan yang salah ini? Yaitu yang pertama adalah, oke, kamu tentu punya
kenapa kamu melakukan itu? Jadi kita tanya anak, alasanmu apa? Kayak biasanya kita tanya, kenapa kau buat itu? Itu mirip seperti itu. Selanjutnya yang kedua dia bilang, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting. Jadi kita ada kayak, kenapa kau buat salah? Karena ibu rasa kamu buat salah itu karena kamu melindungi sesuatu yang penting. Yang ketiga, kalimatnya bilang, kamu boleh nih mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita minta, boleh kau buat seperti itu karena mau mempertahankan sesuatu, tetapi sebaiknya sikap yang lain ditambahkan. Maksudnya, ya bertanggung jawab, atau percaya diri, mandiri, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, ini yang paling terakhir dari segi 3 restitusi tadi itu, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, validasi tindakan yang salah tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada bagian ini menanyakan keyakinan, ini yang fungsinya ini, keyakinan kelas punya fungsi terjadi di sini. Oke, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin videonya boleh bisa dilihat di kemarin videonya ada share linknya di Facebook karena banyak teman-teman dari semua teman dari sekolah yang membantu. Kemudian ada 2 anak yang saya terapkan restitusi, ada Ricky dan juga Lady. Kalau mau lihat lebih lanjut dia punya cara-cara bagaimana bisa dinonton, bisa punya Facebook ada kemarin ya. Oke, diskusi lagi. Baik. Diskusi lagi tentang yang tadi segitiga restitusi yang tadi. Yang pertama, kira-kira kalimat seperti ini dia ada di bagian menstabilkan identitas, ada di bagian validasi tindakan yang salah, atau di bagian menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 toh. Nah, kira-kira kalau kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kira-kira di bagian mana? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan. Iya, Ibu Ferry bilang validasi tindakan yang salah. Bapak bilang validasi tindakan yang salah. Yang lain pasti semua satu suara. Coba kita lihat jawabannya. Validasi tindakan yang salah. Ya, tepuk tangan dulu. Kasih Bapak Okto dan Ibu Ferry. Pertanyaan yang kedua adalah, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Ini bagian apa? Siapa yang bisa? Tadi ada 3 toh, menanyakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pak Wira silakan. Iya, menanyakan keyakinan. Satu suara semua, coba kita lihat ya. Jawabannya adalah menanyakan keyakinan. Oke, menanyakan keyakinan ya. Oke, selanjutnya ini. Kalimat ini kira-kira di bagian yang mana? Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Di bagian yang nomor 1, 2, atau 3. Langkah yang 1, kedua, atau ketiga. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Oke, kita lihat sama-sama. Menstabilkan identitas. Oke, ternyata ini di bagian menstabilkan identitas. Oke, ini yang terakhir, bagian penutupnya dia bilang, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka sesuai dengan standar nasional Indonesia. Iya, baik. Demikian presentasi, diseminasi dan praktik baik dari modul 1.4 disiplin positif. Terima kasih atas respon baik dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan para pegawai. Nanti kalau videonya sudah jadi, nanti saya share lagi untuk kita bersama saksikan sama-sama. Agar bersama-sama dapat ditaati dengan
memasukkan nilai-nilai kebajikannya. Sudah paham? Sudah. Jadi di kita punya sekolah ini ada salah satu nilai kebajikan, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Siapa yang masih ingat? Apa saja profil pelajar Pancasila? Elemennya apa-apa saja? Kita tahu. Yang pertama apa? Beriman. Beriman. Nilai-nilai itu yang kita masukkan di dalam nilai ini keyakinan kelas. Sudah paham? Sudah. Baik, jadi hari ini Ibu Siska dengan anak-anak kelas 7 bersama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini karena kita sama-sama buat, toh bukan Ibu Siska sendiri buat. Ibu Siska dan anak-anak kelas 7. Jadi kita harus mempercayainya atau harus sama-sama ikut. Jadi kalau bikin salah nih misalnya, toh bikin masalah di dalam kelas, nanti Ibu Siska akan datang dan tanya kepada anak-anak, sudah lupakah dengan nilai-nilai kebajikan kita? Ya toh? Kalau kau ingat berarti iya Ibu bisa ingat. Jadi kalau mau bikin salah sedikit, oh tidak boleh buang sampah sembarangan karena ini sudah kita punya nilai keyakinan. Sudah paham sini? Sudah. Jadi caranya adalah pertama, Ibu Siska akan bagi ini nih. Ini namanya apa ini? Namanya apa? Sticky note ya. Namanya sticky note. Jadi satu orang satu. Setelah itu silakan kalian tulis peraturan apa saja yang selama ini kalian ketahui. Peraturan sekolah, peraturan kelas, ya toh? Jadi sekarang Ibu Siska kasih satu orang satu. Silakan tulis peraturan satu orang satu saja peraturan. Sudah? Satu peraturan saja. Nanti baru Ibu Siska pilih yang sama, kita terus kumpul sama-sama. Yang beda kita lihat ya. Kira-kira kita bisa pakai yang mana? Sudah paham? Oke, sekarang Alisa kalau dengan tabel lagi di sini, Alisa bagi di sini ya. Yang terakhir adalah harus membuang sampah pada tempatnya. Baik. Jadi kalau dihitung ada berapa nih kira-kira? Ada berapa yang secara garis besar ada berapa sih peraturan apa keyakinan yang sudah kalian buat? Ada berapa? Ada 5 berarti ya. Dari berapa buku yang ada di dalam sini? Kita dapat 5 keyakinan kelas. Kita lihat yang punya garis besar dulu ya. Yang pertama tadi mau bilang apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua dia bilang datang sekolah tepat waktu, ya kan? Datang sekolah tepat waktu. Yang ketiga berpakaian rapi dan lengkap. Yang keempat melaksanakan pikir di dalam kelas. Yang kelima dia bilang menghargai guru yang sedang mengajar. Oke, kita lihat sama-sama. Apakah ada kata-kata negatifnya di sini? Kata-kata negatif yang kayak jangan, tidak boleh, ada tidak dari kelima ini yang sudah kalian buat ini? Ada tidak? Tidak.
terlalu panjang ya. Jadi kata-kata ini adalah secara umum. Tapi kita cari kata-kata yang menunjukkan kalau dia tuh bisa merangkum semuanya. Kira-kira kalau buanglah sampah pada tempatnya, yang siskan ada pilihan. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, termasuk pilihan apa sih? A. Itu tentang keselamatan. Pilih ya. Buanglah sampah pada tempatnya ini termasuk keselamatan, perlindungan, kebahagiaan, kebersihan, ataukah kemakmuran? Kira-kira menurut kalian ini apa? Jadi kebersihan itu yang kita pakai di sini, sudah paham? Jadi bisa tulis di sini ya. Bisa tulis kebersihan mewakili ini anak-anak kelas 7 toh. Jadi ini adalah nilai keyakinanmu yang pertama, kebersihan. Setuju atau tidak?